Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3290. Apoteker Chen mengerutkan kening, lalu menatap Dev dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku salah melihatnya?" Petik 2. Wajah Apoteker Chen menjadi sangat jelek. Jangan bicara omong kosong. Apoteker Chen tidak sebaik Yao Zun, tapi dia juga hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh keterkejutan? Cedera. Si Kong Zhen berkata kepada Dev kata, "Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang apoteker? Kalau kamu bukan seorang apoteker, jangan menyela. Kamu seorang apoteker. Bagaimana kamu bisa begitu muda dan memiliki begitu banyak kemampuan? Beraninya kamu mempertanyakan, Apoteker Chen, semua orang benar." Dev sangat tidak puas. Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan Apoteker Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah Apoteker Chen mengetahui apakah itu disebabkan oleh guncangan? Dia juga sangat tidak puas dengan halangan Dev. Paman Kai, Tuan Dev juga seorang apoteker, dan dia juga seorang apoteker senior. Bahkan ahli pengobatan di kota Huanglan pun bersedia sujud kepada Tuan Dev ketika dia bertemu dengannya, kata Ji Yun cepat. Tanda seru. "Nak, apakah kamu membual? Bagaimana mungkin penguasa pengobatan kota Huanglan menyerah kepada seorang anak muda?" Petik 2. Yao Shi Chen itu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. "Saya mengingatkan Anda, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika Anda memberinya ramuan ini, Anda tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkannya, Anda bahkan akan membunuhnya." Dev mengabaikan ejekan dan ketidaksetujuan dari yang lain. "Percayalah," katanya kepada Apoteker Chen dengan ekspresi serius. "Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya." Petik 2. Jika Tuan Miao memakan ramuanku dan terjadi sesuatu salah, saya tentu akan mengambil tanggung jawab. Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Tuan Dev, menepati janji saya. Apoteker Chen berkata dengan marah. "Ada apa denganmu? Ini mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya?" Petik 2. Ketika Miao melihat bahwa Dev menghalangi pengobatannya, dia berteriak pada Dev dengan marah. Davekan mengikuti sikap Miao, dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mundur 2 langkah, dan kemudian melihat ke arah burung-burung di luar pesawat. "Apoteker Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya." Miao berkata kepada Apoteker Chen. Apoteker Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. Kakek. Miao sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji Apoteker Chen satu demi satu. Apoteker Chen tampak bangga dan memandang Dev dengan mengejek. Ji Yun dan Huo Feng sedikit aneh saat melihat Miao Lao bangun. Sekarang Dev berkata, Tuan Miao tidak hanya tidak dapat disembuhkan setelah meminum obat mujarab, nyawanya juga akan dalam bahaya, tetapi sekarang Tuan Miao bangun dengan baik. "Tuan Dev, Tuan Miao sudah bangun." Ji Yun mengingatkan Dev dengan suara rendah. "Aku tahu." Dev tidak tampak terkejut dan masih mengamati burung-burung di luar. Pada saat ini, Tuan Miao menangkupkan tinjunya ke arah Apoteker Chen dan berkata, "Apoteker Chen, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya." Miao Lao terlalu sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda seharusnya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, selain itu, kita harus bergantung pada Tuan Miao nanti. Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jelas tuannya yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu, tapi sekarang dia diselamatkan oleh orang lain." Huo Feng mendengus, sangat tidak puas. Jika Dev tidak mengambil risiko dan menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Dan perkataan Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao, yang melihat Tuan Miao berjalan mendekat. "Adik, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini, kalau tidak aku akan dimakan oleh burung berwarna-warni itu," kata Tuan Miao kepada Dev dengan wajah bersyukur.
Bab 3291. Ketika Dev menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu bahwa Dev lah yang menyelamatkannya. Tuan Miao, sama-sama. Ini hanya sedikit bantuan. Dev tersenyum ringan, dan kemudian bertanya, Tuan Miao, saya ingin tahu bagaimana Anda bersyukur atas tubuh Anda saat ini. Saya merasa sangat baik. Miao tidak mengerti. Apa maksudnya Ping? Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Dev bertanya. Miao Lao tertegun dan menatap Dev dengan keraguan di matanya, tetapi tidak berbicara. Namun, Miao tidak puas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kakekku bisa terluka? Terlebih lagi, dia belum pernah bertengkar dengan siapapun beberapa waktu lalu. Jangan hanya bicara omong kosong. Dev mengabaikan Miao. Menatap pada Tuan Miao, dia sepertinya menunggu jawaban Tuan Miao. Setelah beberapa saat, Tuan Miao berkata, bagaimana kamu tahu? Kamu mempunyai energi jahat di dalam tubuhmu. Ini jelas disebabkan oleh luka yang kamu alami oleh iblis saat kamu bertarung dengan mereka. Hanya saja, kamu telah mengandalkan aura di tubuhmu untuk menekan roh jahat ini, jadi tidak ada yang bisa membedakannya. Sebenarnya, aku tidak menyadarinya. Tetapi setelah kamu tidak terluka oleh burung 5 warna, itu, roh jahat ini di tubuhmu tidak bisa ditekan dan meledak, jadi kamu jatuh koma. Jika itu hanya cedera kejut sederhana, itu tidak akan terlalu serius. Petik 2. Sekarang kamu telah meminum ramuan itu, meskipun kamu merasa tidak masalahnya, yin di tubuhmu masih ada. Roh jahat belum dimusnahkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, meridian tubuhmu akan runtuh, dan akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Kata Dev dengan tenang. Tanda seru. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan setan, apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu melakukannya. Dia hidup dalam pengasingan, tetapi semua orang tahu kekuatannya dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sekarang Dev benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu, jadi meridianmu runtuh. Sulit bagi dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku baik-baik saja sekarang. Miao sangat marah dan berteriak pada Dev. Kai Hongwei juga terlihat tidak senang. Dev, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Kamu harus tahu bahwa di tim mereka, Tuan Miao adalah yang terkuat, dan tulang punggung tim ini, pasangannya adalah Tuan Miao sudah tua. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan Anda. Tapi sekarang Dev benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung, tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku tidak pernah bertarung dengan iblis. Bahkan lebih kecil kemungkinannya saya akan diserang oleh iblis. Dia dilukai oleh anggota klan. Tuan Miao juga tampak sedikit tidak senang. Lagi pula, Dev mengungkap kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Ini akan menurunkan prestise dia di mata semua orang. Miao Lao, Dev ingin membujuknya, tapi Miao Lao berbalik dan pergi. Miao melambaikan tangannya dan memegang belati hitam murni di tangannya. Bilahnya menunjuk langsung ke Dev dan berkata, nak, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan membunuhmu. Kapan Dev melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup baik, Dev tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya. Dev tidak berkata apa-apa lagi. Namun kini kapal terbang tersebut dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan atau mengalihkan burung 5 warna tersebut, maka mereka akan selalu terjebak di sini. Bab 3292. Semuanya, burung 5 warna selalu berada di luar pesawat. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Anda bisa memancing burung 5 warna ini pergi.
Kai Hongwei bertanya kepada semua orang dengan keras. Tanda seru. Sekarang bahkan Tuan Miao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Aku akan mencoba. Saat ini, Dev berkata, apakah kamu akan pergi? Kai Hongwei sedikit terkejut. Dengan kekuatanmu, bukankah itu berarti kamu akan mati jika keluar? Kamu tahu bahwa bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri, meskipun aku tidak bisa membunuh burung 5 warna ini. Titik. Hancurkan mereka semua, tapi aku bisa membawa mereka pergi. Kata Dev. Wah, kamu hanya seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon? Petik 2. Si Kong Zhen tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencobanya? Dev memandang si Kong Zhen dan bertanya. Ketika si Kong Zhen mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian, dan saya tidak melakukan pekerjaan porselen. Saya tahu sendiri. Dev melirik si Kong Zhen dan mengabaikannya. Titik. Dia, orang ini kelihatannya sopan, tapi dia sungguh pengecut. Ji Yun, aku akan memancing burung 5 warna itu pergi sebentar lagi, dan kamu akan segera mengendalikan pesawat itu untuk terbang menjauh dari sini. Kata Dev kepada Ji Yun. Tuan Dev, apa yang harus Anda lakukan? Ji Yun bertanya. Aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir. Dev menepuk bahu Ji Yun, lalu melirik ke arah Wu Feng, lalu melompat keluar. Setelah Dev melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah elemen logam, lapisan sisik emas di tubuh Dev menjadi lebih mempesona. Melihat baju besi skala emas Dev, semua orang tercengang. Harta karun apa ini? Seharusnya itu adalah pelindung harta karun atau semacamnya, kurang dari BR lebih besar dari. Itu luar biasa. Ini bukan benda kuno, kan? Orang ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun seperti itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki emas yang tidak bisa dihancurkan. Memakai baju besi yang sangat berharga. Tepat ketika tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung berwarna-warni berkerumun, dan massa hitam mengelilingi Dev. Segera, sosok Dev menghilang dan langsung ditutupi oleh kawanan burung. Melihat adegan ini, Ji Yun dan Huo Feng sangat gugup. Tapi Dev sangat tenang saat ini, tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju pesawat itu. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Dev tidak dapat membahayakan Dev. Segera, burung berwarna-warni itu tertarik oleh Dev, dan Ji Yun mengendalikan pesawat itu untuk terbang dengan cepat. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Dev berkobar, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar. Burung 5 warna yang dekat dengan Dev semuanya terbunuh oleh api atau petir. Alasan mengapa Dev berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, ia menemukan bahwa senjata tajam burung 5 warna ini adalah cakar dan paruhnya, dan Dev sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal-usul elemen logam, jadi dia berpikir bahwa serangan burung 5 warna tidak akan menyakitinya sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Dev, tetapi mereka tidak dapat melukai Dev, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Dev, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Dev keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Dev. Jika Dev mengejar pesawat di udara, itu akan membutuhkan banyak energi. Fire Phoenix berbeda, selama dia kembali ke wujud aslinya, dia bisa langsung terbang di udara, kurang dari BR. Bersambung.